Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas mengenai AR yang boleh jadi pemeriksa pajak. Jadi kasusnya itu karena gue mempermasalahkan ya, kenapa AR-nya klien gue itu tiba-tiba menjadi pemeriksa pajak, udah gitu jabatannya ketua tim pemeriksa pajak. Nah, orang-orang ini, para oknum ini sama sekali tidak membalas gua, sama sekali tidak mengedukasi gua, tetapi tiba-tiba kantor pusat DJP membuat pemberitaan mengenai ini. Padahal gampang ya, itu tinggal WA gua, telepon gua, bro, bisa lo pemirsa pajak, ini aturan kan beres ya. Tetapi mereka karena segitu arogannya, segitu sombongnya, tidak mau berkomunikasi, tetapi kantor pusat yang malah menyerang teman-temannya. Oke, by the way, disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke, jadi ada berita pajak nih ya. Coba gua share berita pajak nih biar teman-teman tahu ya. Kita share berita pajak. Jadi teman-teman gua itu banyak yang kasih tahu gue gitu ya, gara-gara kasus ini banyak orang yang kasih tahu gua mengenai berita ini ya. Berita ini sih sudah lama ya, 13 November, bahkan sebelumnya pun sudah ada berita-berita mengenai ini. DJP sebut AR bisa ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak ya. Ini sudah sering dilakukan oleh DJP. Cuman sekarang dalam podcast ya, kita dengerin teman-teman ya. Coba kita dengerin deh ya, biar teman-teman tahu. Artikel ini telah tayang di DTC News dengan judul DJP sebut IAR bisa ditunjuk sebagai petugas pemeriksa pajak. Bakas selengkapnya https:// Sorry, sorry, kita ganti ya. Artikel ini telah tayang di DTC News. Oh, nggak bisa. Kalau di DTC nggak bisa direkam. Sorry ya, teman-teman ya. Maksudnya nggak bisa dibaca. Terhadap surat permintaan SP2DK yang tidak direspon oleh WP, DJP bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Oke, mohon maaf nih ya, gua merespon dengan chatting, tetapi si oknumnya yang tidak mau merespon gue. Mohon maaf nih, salah nih. Tapi ini bukan untuk gue ya, teman-teman ya. Ini secara umum ya. Jadi Kasubdit Humas ya, Ibu Inge, kalau teman-teman belum tahu, coba dilihat di Google ya, terkenal orangnya, mengatakan pemeriksaan bisa dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak atau petugas pemeriksa pajak. Nah, jadi yang dimaksud AR itu di sini nih, AR itu di sini nih, fungsional pemeriksa pajak. Adapun petugas pemeriksa pajak merupakan PNS di lingkungan DJP selain pejabat fungsional pemeriksa pajak yang ditunjuk. Oke. Nah, petugas pemeriksa pajak ini bisa ditunjuk oleh kepala unit pemeriksa pajak. Oke, baik itu dari AR maupun pelaksana. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada satu orang kemarin yang jadi AR, sekarang jadi pemeriksa, karena itu memungkinkan, kata Ibu Inge ya. Jadi sudah clear teman-teman ya. Berita ini seolah-olah mau mematahkan argumen gua bahwa kan gua mempermasalahkan terus ya, kenapa si oknum AR yang bermasalah dengan gua itu kemudian tiba-tiba jadi ketua tim pemeriksa pajak gitu teman-teman ya. Jadi perlu gua disclaimer lagi ke teman-teman ya, biar gua kasih tahu dulu ke teman-teman ya. Yang gua permasalahkan bukanlah AR berubah menjadi pemeriksa pajak ya, bukan semata-mata itu yang gua permasalahkan, walaupun itu juga janggal ya. Tetapi yang gua permasalahkan adalah dia ini, si oknum ini sedang memiliki konflik of interest. Oke? Apa definisi konflik of interest di mata gue ini ya? Orang ini ketika ada SP2DK dengan gue berusaha kooperatif, gue berusaha untuk persuasif, gue berusaha untuk komunikasi, tetapi dia tidak bersedia berkomunikasi. Kenapa? Karena gue tidak mau memenuhi keinginan dia. Oke, keinginan dia itu apa? Dia memaksakan sesuatu yang tidak berdasarkan undang-undang. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi ketika komunikasi deadlock di mana gue sudah berusaha komunikasi tapi dia tidak mau berkomunikasi atau dia merasa arogan, sombong dan sebagainya ya, akhirnya gue naikkan ke pengaduan. Jadi gue mengadukan oknum ini ke pengaduan, teman-teman ya. Nah, artinya apa? Artinya menurut si wajib pajak, orang ini bermasalah. Oke, terlepas dari gua benar atau salah, teman-teman ya, terlepas dari wajib pajak itu benar atau salah mengenai si oknum ini, tetapi menurut gue orang ini bermasalah. Oke, sampai hari ini pengaduan gua belum diproses, teman-teman ya. Nggak jelas bagaimana hasil pengaduan gua, apakah ada investigasi, apakah ada pembicaraan, tidak tahu, teman-teman ya. Segitu buruknya itu proses pengaduan di DJP hari ini ya. Nah, jadi orang ini sedang dalam proses pengaduan.
Artinya apa? Artinya gua bermasalah dengan dia atau dia bermasalah dengan gua sehingga proses pemeriksaan ini berpotensi menjadi subjektif, berpotensi untuk tidak objektif. Gitu teman-teman. Ya, gue punya bukti, gue ada chatting dengan dia eh, yang bersikap arogan, kemudian intimidatif, memaksakan, dan kemudian dia tidak merespon wajib pajak dengan benar ya. Dia tidak merespon dengan gue dengan benar ya. Orang ini makan gaji dari uang rakyat, teman-teman ya. Orang ini, oknum-oknum ini makan gaji dari uang rakyat. Oke, tetapi ketika rakyat mau meminta data, dia tidak mau kasih, teman-teman ya. Nah, segitu arogannya si oknum ini, teman-teman. Oke, nah. Jadi ketika gue melanjutkan ke proses pengaduan, tiba-tiba kasus ini naik ke pemeriksaan. Padahal SP2DK-nya belum jelas bagaimana hasilnya SP2DK-nya. Ya, oke? Oke? Ada SP2DK, gue minta data lu tidak mau kasih, tiba-tiba jadi pemeriksaan pajak 3 hari loh ya. Dalam 3 hari naik menjadi pemeriksaan resmi. Pertanyaan gue, SP2DK-nya bagaimana? Sampai hari ini teman-teman, itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Itu SP2DK gimana kabarnya. Oke teman-teman. Nah, jadi gua menduga akan terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi dalam proses pemeriksaan ini karena dia sedang berperkara, dia sedang memiliki konflik of interest. Karena dia sedang berperkara dengan gue. Oke, lu bayangkan teman-teman ya, kalau lu ribut sama si A gitu ya, kemudian si A ini jadi hakim buat buat mencelakai lu, kan nggak bisa dong. Pasti dia akan menjadi tidak tidak objektif gitu loh. Dia akan menjadi tidak merdeka karena pikiran dia dipenuhi dengan kebencian atau ada masalah dengan lu gitu teman-teman ya. Nah, karena dia sedang berperkara. Nah, kenapa sih KPP ini apakah kekurangan orang gitu ya untuk pemeriksaan pajak? Kenapa sih dikasih pemeriksa pajak yang berasal dari AR yang sedang berperkara? Kan gampang aja, lu kasih aja pemeriksa yang netral gitu kan, tunjuk aja satu orang AR yang lain gitu kan boleh, gitu kan? Kenapa tidak tidak mau tunjuk AR yang lain? Kenapa AR yang ini yang dijadiin ketua pemeriksa pajak? Jangan-jangan ada konflik of interest, jangan-jangan ada usaha untuk mencelakai wajib pajak. Sudah terbukti teman-teman ya, sudah terbukti dan sedang gua masukin ke pengadilan ya. Jadi jangan-jangan orang ini tidak objektif, orang ini justru subjektif. Ya, bukannya lebih baik hasilnya malah menjadi sewenang-wenang. Sudah terbukti teman-teman ya, pemeriksaan pajaknya tidak ada pembahasan sama sekali, tiba-tiba sudah ada hasil pemeriksaan dan tiba-tiba gua datang tidak diperkenankan masuk ke dalam KPP. Sudah terbukti teman-teman ya, perilakunya buruk para pemeriksa pajak ini. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu sudah menjadi bukti nyata yang sudah gue perlihatkan dengan terang benderang kepada teman-teman semua ya. Kita kasih contoh deh ya, contoh Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi ya, Pamanku Usman yang terhormat. Nah, apa yang dia lakukan terhadap perkara yang dia itu tidak ada aturan yang dilanggar ya. Ingat ya, yang dilakukan oleh Paman Usman itu tidak ada aturan yang dilanggar. Secara hukum dia legal dan sah, tetapi toh dinyatakan bersalah melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK. Oke, kenapa? Karena ada konflik of interest. Seseorang yang sedang berkonflik of interest tidak bisa memutuskan perkara tersebut. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak merdeka. Dia tidak sedang netral. Dia tidak sedang objektif. Dia akan subjektif. Dia akan terikat oleh emosinya. Gitu. Dia tidak bisa merdeka. Karena dia sedang berkonflik. Alangkah baiknya orang ini dipindahkan ke pemeriksaan yang lain, sedangkan pemeriksaan gua pakai pemeriksaan yang benar, pemeriksaan yang netral, yang tidak pernah berperkara sama gue, kan selesai urusannya. Gitu kan? Tapi karena orang yang berperkara diletakkan di dalam tim pemeriksa pajak, udah gitu ketua pemeriksa pajak, ributlah semuanya. Gua jadi nggak bisa ada pembahasan, tidak ada pembahasan akhir, tidak ada pembicaraan apa-apa, tiba-tiba ada hasil pemeriksaan. Itu namanya sewenang-wenang, bos. Ya. DJP boleh punya kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Oke, nanti akan kita buktikan di pengadilan. Sudah gue masukkan ke pengadilan. Oke, teman-teman. Nah, tapi itu pengadilan yang lain ya, pengadilan pengadilan mengenai yang lain ya. Tapi yang oknum ini nanti akan masuk ke petun lain lagi pengadilannya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kita nggak usah ngomong aturan kalau udah ngomongin kode etik. Kenapa? Karena orang itu bisa saja sesuai aturan, tetapi dia telah melanggar kode etik. Karena dia telah melanggar prinsip conflict of interest. Gitu teman-teman ya. Itu pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Sudah terbukti kok di Mahkamah Konstitusi sudah terlihat dengan jelas ya. Seorang ketua hakim
ketua hakim Mahkamah Konstitusi bisa kok dipecat dari jabatannya, bahkan dipecat ya dari jabatannya gara-gara dia memutuskan atau ikut bersidang atau ikut terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan sehubungan dengan sebuah kasus yang mana dia sedang berkonflik of interest. Gitu, teman-teman. Oke, jadi masalah utama gua bukanlah AR menjadi pemeriksa pajak, itu mah suka-suka dia ya, terserah KPP mau AR jadi pemeriksa pajak, suka-suka lu ya. Tetapi walaupun tidak ada aturan yang dilanggar, KPP harusnya paham orang ini sedang diadukan oleh wajib pajak yang sedang mau diperiksa. Gitu ya. Jadi orang ini ketika masuk ke dalam kasus ini akan diduga dia tidak independen, diduga dia tidak merdeka, diduga dia tidak objektif. Gitu. Cenderung akan menjadi subjektif, cenderung akan menjadi tidak independen ketika dia berperkara dengan pemeriksaan ini, karena dia sedang ada perkara yang lain dengan orang ini, dengan wajib pajak, dengan gue. Itu teman-teman ya, itu yang gue permasalahkan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut teman-teman semua ya? Lu yang nonton video ini, kalau lu bersidang di pengadilan gitu ya, dengan hakim, yang hakim itu ternyata mantan pacar lu, gitu ya, atau hakim itu sedang berperkara dengan lu, atau hakim itu sedang lu laporkan dalam pengaduan yang lain, bisa nggak dia menjadi subjektif? Bisa nggak dia jadi independen? Menurut lu gimana teman-teman? Atau lu deh, lu jadi hakim, ya lu jadi hakim, lu mau periksa orang ini ternyata orang yang sedang ribut sama lu. Orang ini ternyata orang yang minggu lalu lagi berantem sama lu. Bisa nggak lu independen sama orang ini terhadap kasus ini? Jawabannya nggak bisa, teman-teman ya. Jawabannya bisa aja sih ya, bisa saja. Tetapi dalam prinsip pemerintahan yang baik, dalam prinsip organisasi yang baik, itu harus dihentikan pemeriksaannya kalau yang berkonflik itu ada di dalam tim pemeriksa. Gitu. Karena konflik of interest, prinsip konflik of interest. Gitu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman respon gua atas berita dari DJP ini, dan kedepannya gue akan sering bikin video seperti ini teman-teman ya. Gue akan berusaha untuk sering bikin video seperti ini di mana kita akan komentari secara singkat aja materi-materi tentang isu-isu perpajakan yang lagi hot, lagi dipublish ya, dan kita akan publish dengan video yang lebih pendek lagi dan tanpa skrip gitu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang mau berbisnis di dunia pajak akunting, ya, yang mau masuk ke dunia persilatan pajak akunting ya, pengen lu punya penghasilan 1 miliar per tahun, contohnya ya, dari industri ini ya, segera ikut kelas gue, program PKPP ya, program konsultan pajak pinter, daftar sekarang live coaching di Desember teman-teman ya, 2 minggu lagi kita akan masuk live coaching. Ini kelas terakhir di tahun ini teman-teman ya, ini kelas terakhir di tahun ini, belum tentu ada lagi tahun depan guys, oke? Mari bergabung ke websitenya di www.programkpp.com ya, www.programkpp.com misalnya guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.